Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan seperti apa karakteristik dan jenis bermain anak usia dini. Yang pertama, kita akan mengenal dulu apa itu anak usia dini. Usia dini umumnya didefinisikan dalam rentang usia 0 hingga 6 atau 8 tahun. Merupakan individu yang berada dalam periode krusial, paling pesat dan fundamental dalam seluruh rentang kehidupannya, mencakup aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Karakteristik unik dari anak usia dini adalah kunci utama bagi orang tua, pendidik, dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan anak. Pemahaman yang tepat akan memungkinkan pemberian stimulasi, lingkungan, dan perlakuan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, sehingga potensi anak dapat dimaksimalkan secara optimal. Berikutnya adalah ahli psikologi dan pendidikan anak sepakat bahwa karakteristik anak usia dini mencakup beberapa ciri khas yang dominan. Antara lain yang pertama, unik. Setiap anak memiliki kekhasan, minat, bakat, dan kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua, aktif dan energik. Anak memiliki dorongan alami untuk bergerak, bereksplorasi, dan tidak dapat diam dalam waktu yang lama. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang besar. Mereka antusias dalam mengamati, mempertanyakan, dan mencoba hal baru untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang keempat, imajinasi dan fantasi yang tinggi. Dunia mereka masih lekat dengan khayalan, yang merupakan modal penting bagi perkembangan kreativitas. Yang kelima, ada egosentris. Anak cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, masa potensial untuk belajar. Mereka sangat responsif terhadap pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh melalui bermain. Berikutnya, karakteristik bermain anak usia dini. 1. Dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik. 2. Diwarnai emosi-emosi positif. 3. Fleksibel. 4. Menekankan pada proses bukan pada hasil. 5. Bebas memilih. 6. Mempunyai kualitas pura-pura. Jenis-jenis bermain. Permainan sensori motor. Permainan yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan, untuk melatih perkembangan sensori motor. 2. Permainan praktis, yaitu melibatkan pengulangan perilaku keterampilan-keterampilan baru yang sedang dipelajari. 3. Permainan pura-pura, yaitu terjadi ketika anak mentransformasikan lingkungan fisik ke dalam suatu simbol. 4. Permainan sosial adalah permainan yang melibatkan interaksi sosial dengan teman sebaya. Permainan fungsional adalah permainan yang dilakukan anak secara berulang-ulang dengan menemukan kesenangan di dalam bermain dengan lingkungannya. Berikutnya adalah permainan konstruktif, yaitu ketika anak melibatkan diri dalam suatu kreasi. Dan yang berikutnya adalah game, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan yang melibatkan aturan. Tujuan bermain. Dalam tahap perkembangan anak di mana permainan tersebut dilakukan untuk memperoleh kenikmatan, mengulangi keterampilan yang baru dipelajari, menggunakan simbol, berinteraksi sosial, menemukan kesenangan, berkreasi, dan menerapkan aturan dalam kegiatan permainan tersebut.
Pentingnya bermain dalam perkembangan anak usia dini. 1. Bermain dan perkembangan fisik. Aktivitas bermain membantu anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus. Berlari, melompat, dan memanjat akan memperkuat otot dan koordinasi tubuh. Sementara aktivitas seperti menggambar dan memegang mainan kecil akan meningkatkan keterampilan motorik halus. 2. Bermain dan perkembangan kognitif. Melalui bermain, anak belajar memecahkan masalah, mengenali pola, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Bermain peran, permainan papan, dan aktivitas kreatif lainnya akan merangsang perkembangan kognitif anak. 3. Bermain dan perkembangan sosial. Bermain bersama teman sebaya membantu anak mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, bergiliran, dan bekerja sama. Interaksi sosial selama bermain juga akan membantu anak belajar tentang empati dan komunikasi efektif. Pentingnya bermain dalam perkembangan anak usia dini. Yang keempat, bermain dan perkembangan emosional. Bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan emosi dan mengatasi stres. Melalui bermain, anak belajar mengenali dan mengelola perasaan mereka, serta mengembangkan rasa percaya diri. Yang kelima, bermain dan perkembangan kreativitas. Bermain adalah cara utama anak untuk mengembangkan kreativitas. Melalui permainan bebas, anak dapat mengeksplorasi imajinasi mereka dan menciptakan dunia mereka sendiri. Kesimpulan, bermain mempunyai banyak pengaruh dalam diri anak dengan positif. Bermain bagi anak-anak adalah sesuatu yang menyenangkan. Bermain bukan hanya sekedar mengisi waktu, akan tetapi juga sebagai media anak untuk belajar. Dalam bermain, anak mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan apa yang anak rasakan dan pikirkan. Dengan bermain, anak mempunyai kesempatan luas untuk melakukan eksplorasi guna memenuhi rasa ingin tahunya. Anak dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Sekian dan terima kasih.